Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Budi Purnomo. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat sebelumnya, yaitu tentang sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan diri saya, yaitu saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang pertama, saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah serta karunia-Nya yang memberikan kesehatan kepada saya dan dapat tersusunnya video presentasi kali ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Minsih selaku dosen pendidikan inklusif di PGSD FKIP UMS. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya atas partisipasinya yang telah mendukung penyelenggaraan video presentasi pendidikan inklusif kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan membawa perubahan dunia pendidikan di Indonesia. Video presentasi kali ini melatar belakangi tentang beberapa tahun terakhir ini pendidikan di Indonesia memperoleh pengayaan, yaitu dalam konsep inklusif, yaitu atau pendidikan luar biasa yang mengfokuskan kepada anak berkebutuhan khusus. Dalam pendidikan ini dapat terselenggaranya supaya dengan adanya pendidikan luar biasa atau sekolah-sekolah inklusif. Pendidikan adalah hak semua orang untuk menuntut ilmu, untuk menambah kedewasaan, serta menambah wawasan untuk pengalaman kedepannya. Semua orang memiliki hak yang sama antara individu satu dengan lainnya untuk mengembangkan dan mencari ilmu-ilmu untuk di masa depannya. Latihan pendidikan inklusif. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Sekolah inklusif mempunyai berbagai manfaat. Yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh jaminan pendidikan yang setara dengan anak-anak normal pada lainnya. Yang kedua yaitu anak-anak ABK memperoleh penyetaraan derajat yang sama oleh guru, mendapatkan pendidikan Secara tegas sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Kasus diskriminasi dalam bidang pendidikan masih sering terjadi, khususnya terhadap anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dengan anak normal, termasuk berhak memperoleh pendidikan dan belajar bersama anak normal di sekolah umum. pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah inklusif serta semua anak-anak antara anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak normal setara dengan yang lainnya. Anak-anak berkebutuhan khusus juga mempunyai kesetaraan antara satu dengan lainnya untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak. Menempatkan anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah dalam pendaftaran sekolah, mengidentifikasi hambatan belajar dan merespon keberagaman para calon peserta didik yang memiliki latar belakang dan kemampuan beragam.
Kebijakan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu pengubahan kebijakan dalam hal biaya, jalinan hubungan sekolah dengan masyarakat untuk menciptakan perubahan positif pendidikan inklusif dan mekanisme pendukung dalam pendidikan inklusif. Dapat digambarkan bahwa sebagian besar sekolah yang telah memiliki aspek kebijakan di atas tersebut. Sistem penyelenggaraan inklusif di sekolah dasar. Yang pertama yaitu kebijakan serta dukungan administrasi sekolah terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kebijakan ini diambil oleh kepala sekolah untuk memenuhi dukungan sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif supaya dapat terselenggara dengan lancar. Serta salah satu program pendidikan yang dilakukan untuk mengatasi isu diskriminasi dalam bidang pendidikan adalah pendidikan inklusif. Penerapan sistem pendidikan inklusif ditunjukkan untuk memberikan peluang bagi anak berkebutuhan khusus agar masuk dalam sekolah reguler, serta tidak tersedianya mekanisme pendukung pendidikan inklusif yang bisa melakukan pengawasan dan memantau praktek pelaksanaan pendidikan inklusif di tiap-tiap sekolah. Dalam menciptakan lingkungan inklusif, pendidikan inklusif juga perlu adanya orientasi pada peserta didik dalam melakukan orientasi pada lingkungan sekitarnya supaya peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus dapat berorientasi secara baik dan dapat melakukan proses pendidikan serta menuntut ilmu dengan lancar, serta dukungan administrasi sekolah serta media-media pembelajaran yang digunakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Semisal anak tunarungu, dalam sekolah itu harus mempunyai audio serta visual yang mendukung untuk menunjang keberhasilan peserta didik tersebut. Karena keterbatasan dana yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di sekolah, hubungan sekolah dan masyarakat belum tentu terjalin semestinya. Karena masih awalnya pemahaman masyarakat mengenai inklusif sehingga masyarakat tidak bisa menyalurkan ide dan gagasan mereka untuk perubahan positif pendidikan inklusif, serta tidak tersedianya mekanisme pendukung pendidikan inklusif yang bisa melakukan pengawasan dan memantau praktek pelaksanaan pendidikan inklusif di tiap-tiap sekolah. Diharapkan dengan adanya pendidikan inklusif di Indonesia, peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga dapat menunjang keberhasilan masa depannya. Anak yang memiliki kebutuhan khusus yaitu anak yang memiliki kelainan atau ketunaan dalam segi fisik, mental, serta perilaku. Hal ini yang mendorong adanya pendidikan inklusif di Indonesia supaya dapat menunjang peserta didik untuk memaksimalkan dalam menuntut ilmu. Contoh penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surakarta. Yang pertama yaitu SDIT Al-Firdaus, yang kedua yaitu SDIT Al-Azhar, yang ketiga yaitu MIM PK Kartosuro, yang keempat yaitu SD Kristen Triwindu, yang kelima yaitu SD Negeri Pajang 1. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Saya minta kritik dan sarannya supaya dalam proses pembuatan video kedepannya dapat lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.